Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septria Mandarani dengan NIM 2120801019. Di video ini saya akan membahas tentang siklus karbon. Yang pertama itu kalian harus mengetahui dulu apa itu siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, lautan, dan sedimen. Kemudian fungsinya yaitu manfaat daur karbon adalah mengembalikan karbon yang ada di atmosfer organisme hidup, fotosintesis, dan respirasi. Karbon dioksida hasil respirasi makhluk hidup dan aktivitas manusia akan menuju ke atmosfer. Jika tidak diserap oleh tumbuhan serta alga, maka akan menyebabkan efek rumah kaca. Kemudian ada komponen siklus karbon. Komponen utama yang terlibat dalam siklus karbon diantaranya adalah tumbuhan dan fitoplankton, merupakan komponen utama yang berperan dalam siklus karbon. Tumbuhan dan fitoplankton menyerap karbon dioksida CO2 di atmosfer untuk berfotosintesis membentuk karbohidrat dan oksigen. Proses terjadinya daur karbon diantaranya itu ada tahap fotosintesis. Tahap pertama yang terjadi dalam daur karbon adalah tahap fotosintesis yang dilakukan organismenya autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, alga, dan bakteri. Kemudian yang kedua ada karbon berpindah. Tahap kedua dari daur karbon ini adalah berpindahnya karbon dari organisme autotrof ke organisme heterotrof yang terjadi karena adanya rantai makanan. Yang ketiga ada respirasi. Tahapan daur karbon juga terjadi dalam proses pernapasan atau respirasi makhluk hidup. Yang keempat ada tahap dekomposisi. Tahap keempat dari daur karbon ini adalah sisa-sisa makhluk hidup atau dikenal dengan proses dekomposisi. Sisa makhluk hidup ini bisa berupa tumbuhan yang layu, tumbuh organisme mati, dan kotoran makhluk hidup. Yang kelima ada pembakaran energi karbon yang berasal dari makhluk hidup, juga fosil berbagai sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam terbentuk dari sebuah karbon. Penggunaan energi fosil tersebut dilakukan manusia melalui proses pembakaran dengan karbon dioksida, melepaskan gas karbon dioksida. Kemudian pada gambar ini, di dalam karbon paling banyak terdapat di udara dalam senyawa CO2. Yang pertama itu daur karbon dimulai dengan pengikatan CO2 oleh organisme autotrof melalui fotosintesis. Kemudian yang kedua, melalui fotosintesis ini senyawa karbon dioksida akan diubah salah satunya menjadi oksigen yang akan dilepas ke udara. Nah, oksigen ini akan dibutuhkan oleh hewan dan manusia untuk proses respirasi. Dalam proses respirasi ini, manusia dan hewan akan menghirup oksigen serta akan melepaskan karbon dioksida ke udara sebagai zat sisa hasil dari metabolisme tubuhnya. Kemudian karbon dioksida ini akan dibutuhkan kembali ke organisme autotrof sebagai bahan untuk proses fotosintesisnya. Selain dari manusia dan hewan, karbon juga dapat dihasilkan dari organisme yang telah mati seperti tumbuhan dan hewan yang telah mati, yang dimana seiring berjalannya waktu akan diubah menjadi bahan bakar seperti batu bara. Nah, bahan bakar ini akan digunakan untuk aktivitas manusia seperti kegiatan pabrik yang menghasilkan karbon dioksida ke udara. Selain itu juga asap pembakaran kayu, aktivitas gunung berapi juga akan menghasilkan karbon dioksida ke udara.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.